Halo semuanya, saya Natia Mahadewi. Pada video ini kita akan membahas materi segi 4 dan segi 3. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa saja kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Nah, tahukah kalian apa itu segi 4 dan apa itu segi 3? Nah, segi 4 adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Sedangkan segi 3 adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ini menyerupai bentuk-bentuk dari segi 3 dan segi 4. Pernahkah kalian melihat taman? Tahukah kalian berapa banyak rumput yang diperlukan untuk menanami taman tersebut sampai penuh? Atau pernahkah kalian memagari taman? Nah, tahukah kalian berapa banyak pagar yang diperlukan untuk memagari taman tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, di mana kita akan membahas berapa banyak rumput yang diperlukan untuk menanami sebuah taman, dan hal itu akan berkaitan dengan luas dari segi 4 dan segi 3. Sedangkan kita juga akan mempelajari berapa banyak pagar yang diperlukan untuk memagari sebuah taman, di mana hal tersebut akan berkaitan dengan keliling segi 4 dan segi 3. Baiklah, kita akan membahas segi 4 terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menemukan rumus dari keliling segi 4 dan luas segi 4, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali apa saja jenis-jenis dari segi 4 tersebut. Berikut adalah jenis-jenis dari segi 4. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis dari segi 4. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara menemukan luas dan menemukan rumus keliling dari segi 4 tersebut. Baiklah, pertama kita akan mulai dari mencari rumus keliling persegi. Perhatikan persegi berikut ini. Persegi berikut ini memiliki 4 buah sisi, yang mana terdiri dari sisi horizontal yang kita sebut dengan sisi panjang, dan sisi vertikal yang kita sebut dengan sisi pendek. Untuk mencari kelilingnya adalah dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya, di mana pada persegi ini memiliki 2 buah sisi panjang dan memiliki 2 buah sisi pendek. Sehingga kita dapatkan keliling dari persegi ini adalah 4 satuan. Kemudian perhatikan persegi yang lebih besar berikut ini. Sama, persegi ini juga memiliki sisi panjang dan memiliki sisi pendek. Nah, untuk persegi ini terdiri dari sisi panjang yang memiliki 2 buah sisi satuan, di mana total jumlah sisi panjangnya adalah terdiri dari 4 sisi satuan. Kemudian persegi ini terdiri dari 2 sisi panjang atau 2 sisi pendek, yang mana terdiri dari 4 sisi satuan. Sehingga jika kita cari kelilingnya, kita akan menemukan jawaban, yaitu kelilingnya adalah 8 satuan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat turunkan rumus keliling persegi. Keliling adalah jumlah sisi panjang
ditambah dengan jumlah sisi pendek. Karena persegi memiliki 2 buah sisi panjang, maka dapat ditulis dengan 2 kali sisi panjang. Dan karena memiliki 2 sisi pendek, maka dapat ditulis dengan 2 dikali sisi pendek. Sehingga kita dapatkan untuk persegi ini sisi panjang sama dengan sisi pendek, kita sebut saja dengan S. Perhatikan gambar. Dari sana kita dapat bahwa keliling dari persegi ini adalah 2 dikali S ditambah 2 dikali S. Kemudian kita lanjutkan mencari luas persegi. Perhatikan gambar persegi berikut ini, yang mana terdiri dari sisi panjang dan sisi pendek. Nah, luas dari persegi adalah banyaknya kotak yang terdapat di dalam persegi tersebut. Nah, pada gambar ini memiliki satu kotak yang ada di dalam persegi tersebut. Sehingga kita dapatkan luas dari persegi tersebut adalah satu satuan luas. Kemudian kita lihat persegi yang lebih besar berikut ini, di mana luasnya adalah dengan menjumlahkan seluruh persegi atau kotak yang ada di dalam persegi yang besar ini. Nah, kita lihat bahwa terdapat 4 kotak di dalam persegi besar tersebut, sehingga kita dapatkan luasnya adalah 4 satuan luas. Dengan demikian, kita dapat turunkan rumus luas dari persegi tersebut. Luas didapat dari menghitung banyak kotak yang ada di dalam persegi. Nah, atau kita bisa tuliskan bahwa luas itu sama dengan kuadrat sisi panjangnya, atau luas itu sama dengan kuadrat sisi pendeknya. Karena persegi, maka sisi panjang sama dengan sisi pendek, sama dengan S. Nah, sehingga didapatkan rumus dari luas persegi ini adalah S kuadrat, atau S dikali S. Selanjutnya adalah rumus keliling persegi panjang. Nah, perhatikan gambar berikut ini, di mana persegi panjang ini memiliki 4 buah sisi yang terdiri dari P itu adalah sisi panjang dan L itu adalah sisi pendek. Untuk mencari kelilingnya adalah dengan menjumlahkan sisi panjang dan sisi pendeknya atau sisi lebar, sehingga didapatkan kelilingnya sama dengan 2 dikali sisi panjang ditambah 2 dikali sisi lebar. Nah, dapat dituliskan bahwa keliling dari persegi panjang ini adalah 2P ditambah 2L, atau kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian menentukan luas dari persegi panjang. Perhatikan persegi panjang berikut ini. Sama seperti tadi, persegi panjang berikut ini memiliki 4 sisi yang terdiri dari panjang dan lebar. Kemudian, untuk mencari luasnya adalah dengan menghitung banyak kotak yang ada di dalam persegi panjang tersebut. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa terdapat satu kotak yang ada di dalam persegi panjang, sehingga kita dapatkan luasnya adalah satu satuan luas. Kemudian perhatikan gambar persegi panjang yang lebih besar berikut ini. Nah, untuk mencari luasnya kita juga akan menghitung berapa banyak kotak yang terdapat dalam persegi panjang tersebut. Nah, dapat kita lihat terdapat 4 kotak yang ada di dalam persegi panjang itu, sehingga kita dapatkan luas dari persegi panjang tersebut adalah 4 satuan. Nah, kemudian rumus luas persegi panjang tersebut dapat diturunkan sebagai berikut, yang mana luas bisa didapatkan dari hasil perkalian panjang dan lebarnya, di mana luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Karena sisi panjang sama dengan P dan sisi pendek sama dengan L,
maka luasnya adalah P dikali R. Kemudian mencari rumus keliling dari jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Nah, jajar genjang ini terdiri dari sisi alas yang kita sebut dengan A dan sisi lain yang kita sebut dengan B. Nah, untuk mencari keliling jajar genjang ini adalah dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Nah, karena pada jajar genjang ini sisi A sama dengan sisi C, kemudian sisi B sama dengan sisi D, maka kita dapatkan bahwa keliling dari jajar genjang tersebut adalah 2 dikali A ditambah 2 dikali B. Atau dapat dituliskan dengan 2 dikali A ditambah B. Selanjutnya kita akan menemukan rumus luas jajar genjang. Nah, untuk menemukan luas jajar genjang berikut ini, kita akan menggunakan konsep dari luas persegi panjang. Nah, perhatikan gambar jajar genjang berikut ini, yang mana jajar genjang ini bernama jajar genjang ABCD. Jika kita tarik garis, DE itu merupakan tinggi dari jajar genjang, yang mana di sini kita simpulkan sebagai T. Nah, setelah kita menarik garis tinggi, maka akan terbentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga AED. Kemudian, segitiga AED tersebut kita potong dan kita pindahkan ke sisi kanan dari jajar genjang, sehingga akan terbentuk persegi panjang seperti gambar berikut ini. Nah, karena panjang AB sama dengan panjang EF, artinya luas jajar genjang ABCD akan sama dengan luas persegi panjang EFCD. Nah, karena luas jajar genjang ABCD sama dengan luas persegi panjang EFCD, maka didapat luas dari jajar genjang tersebut adalah alas kali tinggi. Kemudian kita akan menurunkan rumus trapesium. Yang pertama adalah keliling trapesium. Perhatikan gambar trapesium berikut ini. Trapesium ini memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi A dan B adalah 2 sisi yang sejajar, dan C dan D itu kita sebut dengan 2 sisi lainnya, sedangkan T itu adalah tinggi dari trapesium. Untuk mencari keliling, kita dapat menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu A tambah B tambah C ditambah D. Sehingga kelilingnya kita bisa dapat tuliskan dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Maka didapatkan keliling trapesium, yaitu jumlah 2 sisi sejajar ditambah jumlah 2 sisi lainnya. Kemudian yaitu menemukan rumus luas dari trapesium. Nah, untuk menemukan luas trapesium berikut ini, kita akan menggunakan konsep dari luas persegi panjang. Perhatikan gambar trapesium berikut, yaitu trapesium PQRS. Nah, dari trapesium tersebut kita dapat menentukan tinggi trapesium, yaitu garis ST dan garis UR. Kemudian berdasarkan tinggi tersebut, maka terbentuklah segitiga, yaitu segitiga PTS dan segitiga UQR. Kemudian segitiga PTS yang ada di kiri trapesium akan dipotong dan dipindahkan
ke kanan trapesium, sehingga akan terbentuk persegi panjang seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka didapatkan panjang TQ sama dengan A ditambah UQ. Kemudian kita mencari panjang UQ dengan memperhatikan gambar trapesium PQRS dengan memperhatikan persegi panjang TQ T aksen S, sehingga didapatkan panjang UQ adalah TQ dikurangi TU dibagi 2 sama dengan B dikurangi A per 2. Maka dari itu, kita akan dapatkan panjang TQ sama dengan A ditambah B dikurangi A per 2. Sehingga panjang TQ sama dengan B plus A dibagi 2. Nah, di sini berdasarkan proses untuk menemukan persegi panjang tersebut, maka kita dapatkan bahwa luas trapesium PQRS sama dengan luas persegi panjang TQ T aksen S. Nah, luas trapesium PQRS sama dengan luas persegi panjang TQ T aksen S, maka didapatkan luas trapesium PQRS sama dengan panjang dikali lebar dari persegi tersebut. Sehingga luas trapesium PQRS sama dengan TQ dikali T aksen Q, sehingga akan mendapatkan rumus luas trapesium itu adalah B ditambah A per 2 dikali tinggi. Selanjutnya yaitu menemukan rumus keliling belah ketupat. Nah, perhatikan gambar belah ketupat berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa mencari keliling adalah dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Sehingga keliling dari belah ketupat ini kita dapatkan sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena AB sama dengan BC sama dengan CD dan sama dengan DA, yang kita misalkan di sini S, maka keliling dari belah ketupat adalah S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4S. Selanjutnya adalah rumus belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD berikut ini. Belah ketupat ABCD ini memiliki diagonal yaitu AC dan DB, di mana perpotongan kedua diagonal tersebut di titik E. Terbentuk 4 buah segitiga. Pada belah ketupat ini terdapat diagonal 1 yaitu AC dan diagonal 2 yaitu BD. Nah, kita akan memotong diagonal-diagonal tersebut sehingga segitiga yang terbentuk akan terpotong menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kemudian segitiga yang sudah terpotong akan kita gabungkan dan membentuk sebuah persegi panjang, yaitu persegi panjang ACFG. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapatkan bahwa panjang FG sama dengan panjang AC, yang mana AC itu merupakan diagonal dari belah ketupat. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa AG sama dengan CF, yaitu sama dengan setengah dari BD, setengah dari diagonal 2. Sehingga berdasarkan hal tersebut kita dapat turunkan rumus dari luas belah ketupat.
Karena ACFG sama dengan persegi panjang, sehingga luas belah ketupat akan sama dengan luas persegi panjang. Di mana luas belah ketupat sama dengan panjang dikali lebar dari persegi panjang. Sama dengan AC dikali CF. Sama dengan AC dikali setengah BD. Maka kita dapatkan rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2, atau setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian menemukan rumus keliling layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang berikut ini. Layang-layang berikut ini bernama ABCD. Pada layang-layang ini, garis AB sama dengan panjang garis BC yang kita sebut di sini sebagai S1. Kemudian, panjang CD sama dengan DA yang kita sebut dengan S2. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keliling itu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Begitu pula dalam layang-layang ini. Sehingga kita dapatkan keliling dari layang-layang ABCD adalah panjang AB ditambah BC ditambah DC ditambah DA. Karena kita sudah misalkan tadi sebagai S1 dan S2, maka didapatkan kelilingnya sama dengan S1 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S2, sehingga kita dapatkan kelilingnya sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. Selanjutnya yaitu menemukan rumus luas layang. Nah, untuk menemukan luas layang, rumusnya di sini adalah dengan menggunakan konsep persegi panjang. Nah, perhatikan gambar layang-layang KLMN berikut ini. LN kita sebut sebagai D1 atau diagonal 1, dan KM kita sebut sebagai D2 atau diagonal 2. Nah, ketika kita sudah menghubungkan diagonal tersebut dan akan berpotongan di titik O, sehingga kita akan melihat terbentuknya 4 segitiga di dalam layang-layang tersebut, di mana segitiga nomor 3 dan 4 itu kongruen, dan segitiga 2 kongruen dengan segitiga 1. Lalu kita potong segitiga tersebut secara terpisah, dan kita susun menjadi bentuk persegi panjang, sehingga akan dapat bentuk seperti pada gambar berikut. Dari gambar tersebut maka terbentuk persegi panjang PQRL. Nah, kemudian kita dapatkan panjang LP sama dengan panjang QR dan sama dengan panjang LN. Kemudian juga kita dapatkan panjang LR sama dengan PQ, atau itu akan sama dengan setengah dari KM. Kemudian luas layang KLMN sama dengan luas persegi panjang PQRL. Maka kita dapatkan luas layang KLMN sama dengan LN dikali setengah KM. Sehingga kita dapatkan luas layang sama dengan diagonal 1 dikali setengah dari diagonal 2. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita menemukan rumus keliling dan luas dari segi 4. Sekarang
kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan rumus keliling dan luas dari segitiga. Sebelum itu, kita harus mengingat kembali apa saja jenis-jenis segitiga. Berikut ini adalah jenis-jenis dari segitiga. Perhatikan gambar segitiga ABC. Segitiga ABC memiliki alas yaitu AB dan tinggi yaitu AC. Keliling adalah dengan menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CA. Kemudian menurunkan rumus luas segitiga. Sini, untuk menemukan rumus luas segitiga, kita akan menggunakan konsep dari persegi panjang. Untuk itu, perhatikan gambar segitiga ABC. Nah, untuk pembahasan luas segitiga ini, kita akan membahas khusus salah satu segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC dan perhatikan persegi panjang ABCD. Apabila kita menghubungkan atau membuat garis diagonal dari persegi panjang ABCD, maka persegi panjang tersebut akan terbagi menjadi dua bagian yang membentuk segitiga yang kongruen. Berdasarkan hal tersebut, maka didapatkan luas segitiga ABC sama dengan setengah kali luas persegi panjang ABDC. Sehingga kita dapatkan luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Maka kita dapatkan kesimpulan luas segitiga sama dengan setengah AB dikali AC, yang mana AB itu adalah alas dan AC itu adalah tinggi. Maka luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, itulah tadi bagaimana cara menemukan luas dan keliling dari segitiga dan segi empat.